Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini saya bakal kasih info buat kalian semua tentang kekurangan dan juga kelebihan dari HP Realme C35 ini. Kira-kira worth it gak sih buat dibeli buat HP ini? Kalau first impression sih emang kece banget ya. Tapi gimana menurut kalian? Kalian penasaran gak sih buat tahu kekurangan dan kelebihannya? Buat tahu lebih lanjutnya, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Intro. Iya, langsung aja dari yang pertama. Mungkin kita bakal bahas kelebihan atau kekurangan dulu ya. Tapi kayaknya lebih enak dijadiin satu sih ya. Jadi biar tahu itu dari segi desain dan lain-lainnya. Ya, langsung aja. Yang pertama, dilihat dari segi desainnya. Yang jelas ini kayak mirip brand sebelah ya. Mungkin sebutin nggak ya? Sebutin aja kali ya. Ya, kayak kalau sekilas sih kalau orang ngelihat ya, kalau misalnya kita lagi nongkrong di cafe atau lagi ngapain gitu, nunjukin HP kalian sambil main, mungkin orang-orang sekilas bakal lihat HP ini kayak iPhone, walaupun di sini nggak ada gambar Apple-nya. Tapi yang jelas ini bener-bener enak banget. HP-nya ini bener-bener kece dari segi desainnya ya. Bener-bener emang mirip iPhone, apalagi di bagian kameranya ini ada 3 kamera zigzag yang dimana ya emang mirip iPhone sih. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan, wih iPhone KW nih, tapi padahal ini bukan ya, ini adalah Realme C35 ya. Dari segi desain sih ini emang kece banget ya. Yang jelas buat HP harga 2 jutaan ini udah oke banget sih dari desainnya, walaupun kotak ya. Walaupun beberapa orang mungkin nggak suka sih buat HP kotak. Nah, ini adalah kekurangannya buat orang-orang yang suka kotak, apalagi yang pinggir-pinggir tajam ini bener-bener gak enak banget pas dipegang. Rasanya kayak ada lancip-lancipnya gitu, jadi kayak kurang PW aja gitu. Kalau saya pribadi ini ya, mungkin buat orang-orang yang suka desain kotak kayak gini nyaman-nyaman aja. Tapi balik lagi, kalau saya pribadi sih ini kurang banget. Nah, apalagi di bagian sini, ini yang jelas kaca dan juga yang jelas ninggalin sidik jari bro. Bener-bener risih banget. Apalagi buat saya yang anaknya ngeliat sidik jari dikit aja maunya ngusap-ngusap terus biar bersih. Tapi ya balik lagi, sesuai selera kalian gimana. Balik lagi, buat harga di 2 jutaan ini punya skin di harga 4 jutaan. Orang-orang sih bilangnya kayak gitu ya. Tapi yang jelas ini kece banget buat skinnya, bukan buat desainnya. Oh iya, buat di bagian pinggir fingerprintnya juga ini bisa dibilang responsif banget, nggak kayak doi. Ya intinya kalian bisa lihat sendiri. Oh nggak kena. Hop. Nah baru kena. Gimana? Responsif kan? Nggak kena lagi, sorry. Nah, responsif kan menurut saya pribadi sih ini responsif buat harga 2 jutaan. Nah, gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Ya, terus lanjut di bagian layarnya. Buat first impression sih ini layarnya ya standar kayak HP di 2 jutaan pada umumnya. Bezelnya tebel, terus juga buat kamera depannya masih water drop, terus juga ini belum 90 Hz ya, jadi sayang aja gitu. Ya, tapi balik lagi sih buat harga 2 jutaan ini ya udah oke aja. Tapi layarnya sendiri ini udah pakai layar IPS LCD Full HD Plus yang bisa dibilang buat HP layar Full HD Plus di harga 2 jutaan itu bisa dibilang langka ya, atau jarang ditemuin. Jadi ya bisa dibilang ini udah oke banget buat segi layarnya. Ya walaupun belum 90 Hz, ya di kelas 11 sih ada ya yang udah 90 Hz di harga 2 jutaan. Tapi ya nanti deh kita bahas di akhir. Ya, kelebihan lain HP ini apa sih? Ya, kelebihan buat chipsetnya ini. Chipsetnya ini mungkin sebagian orang bilang kayak, ya pakai Unisoc. Ya Unisoc, ya kenapa harus pakai Unisoc? Buat HP Realme C35 ini dia pakai Unisoc Tiger T616. Tapi yang jelas walaupun Realme C35 ini pakai chipset Unisoc ini juga gahar loh. Buat main PUBG sendiri ini dapat di HD High, dan buat FPS-nya sendiri ini dapat di 25 FPS. Ya bisa dibilang ini udah kenceng banget buat kelas HP di 2 jutaan. Balik lagi, 2 jutaan udah oke. Tapi yang jelas buat main game Genshin harusnya ini nggak kuat ya. Walaupun bisa, tapi mungkin bakal ada frame dropnya. So tau banget sih gue ya. Padahal belum dicoba, tapi udah tahu. Ya intinya kurang lebih kayak gitu. Ini masih menurut pandangan saya. Kalau dicoba, saya belum coba buat Genshin sendiri. Tapi yang jelas buat main game PUBG, Mobile Legends, dan juga Apex ini udah lancar banget buat main game-game zaman sekarang. Ya bisa dibilang buat main game di kelas medium aja, nggak usah di kelas high. Kayak mungkin buat main Genshin dan kawan-kawannya ini masih berat.
Ya tapi bisa bilang buat harga 2 jutaan ini udah oke banget. Kekurangannya, buat main game, setengah jam main game PUBG aja ini udah panas banget. Udah bikin tangan tuh nggak PW buat main game, apalagi desainnya yang kotak ya. Saya pribadi nggak enak gitu, rasanya nggak nyaman karena bagian jari-jari kerasa nggak PW, agak sakit gitu. Ya balik lagi sih gimana kalian make HP ini. Tapi buat saya pribadi, buat harga di 2 jutaan ini udah oke banget. Nah lanjut di bagian kameranya. Buat harga di 2 jutaan, ini udah dapat 50 megapiksel di kamera utamanya, 2 megapiksel buat makro dan juga 2 megapiksel buat bokeh. Sayangnya buat di harga segini belum dapat di ultra wide. Mungkin sebagian orang sayang aja gitu, tapi buat saya pribadi sih nggak masalah ya, karena buat kamera depannya sendiri ini udah 8 megapiksel. Ya buat gambar, buat foto ini udah oke sih, apalagi buat di harga segini dapat 50 megapiksel itu udah oke banget. Soalnya masih ada di harga 5 jutaan, tapi buat kameranya masih 50 megapiksel. Gak perlu disebutin sih brand mana, tapi yang kalian juga bisa tahu sendiri lah. Nah, buat hasil fotonya sendiri, kalian bisa cek sendiri di video di sini atau di sini, tergantung nanti editor naruhnya di mana ya. Harusnya sih di kiri atau di kanan ya. Ya di situlah. Tapi yang jelas buat harga segini dapat kamera model kayak gini, apalagi desainnya, balik lagi ya, desainnya yang kece. Saya pribadi sih ini udah oke banget. Kelebihannya buat HP di harga 2 jutaan udah dapat 5000 mAh dan juga udah fast charging di 18 watt. Yang bisa dibilang ini udah kenceng banget. Buat game PUBG sendiri buat setengah jam ya, ini cuma berkurang di 6%. Gimana menurut kalian? Buat kelas PUBG yang di HD High berkurang 6% bisa dibilang ini irit banget. Kesimpulannya buat harga di 2 jutaan. Bentar, kayaknya dari tadi saya ngomong di harga 2 jutaan terus ya. Buat harganya sendiri, buat Realme C35 ini ada di harga 2,399 juta. Ya bisa bilang 2,4 juta. Tapi buat harga segini dapat desain yang kece, terus juga kameranya 50 megapiksel, terus juga modelnya balik lagi desainnya yang kece, dan juga IPS LCD Full HD Plus buat main game enak, buat foto juga udah enak. Buat apa lagi ya? Intinya udah segalanya enak gitu, walaupun masih ada beberapa kekurangan kayak misalkan layar yang masih 60 Hz dan lain-lainnya. Tapi kalau saya pribadi ini udah oke banget, apalagi desainnya. Balik lagi di desainnya, emang desainnya ini kece banget sih buat C35 ini. Apalagi di kelas 2,399 juta, ya 2,4 lah. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. So segitu aja info dari saya. Gimana menurut kalian buat HP C35 ini? Jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Harga 2 juta. Kece sih desainnya.